mau atau tidak, siap menggali kemampuanmu sendiri atau tidak, berani memilih, memutuskan atau tidak. Apapun yang engkau putuskan, engkau pasti mampu mewujudkan dan alam semesta akan membantumu dan energimu akan fokus ke sana untuk melahirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basic principles, prinsip-prinsip dasarnya law of attraction itu di catatan saya secara umum ada 4. Yang pertama, apa yang engkau pikirkan, itulah yang engkau dapatkan. Yang kedua, pikiranmu menentukan bagaimana hidupmu. Yang ketiga, pikiran yang positif akan mendatangkan kehidupan yang positif. Dan yang keempat, pikiran yang negatif akan mendatangkan kehidupan yang juga negatif. Berarti law of attraction ini pertama-tama menyarankan kita untuk memperhatikan apa yang ada di pikiran kita. Isinya apa saja? Apakah isinya hal-hal yang positif ataukah isinya hal-hal yang negatif? Kalau isinya hal-hal yang positif, insya Allah hidup kita juga akan berwujud positif. Kalau isinya hal-hal yang negatif, ya wajahnya hidup kita adalah hidup yang negatif. Nah, ini masing-masing kita yang bisa ngerti. Coba ditengok deh. Atau mungkin manifestasi pikiran kita hari ini mungkin di status-status yang kita buat. Obrolan-obrolan dengan teman-teman kita hari ini. Coba kita muhasabahi, kita refleksi, banyak positifnya atau banyak negatifnya. Makanya agama itu menyuruh kita serba husnudzon, jangan suudzon. Husnudzon itu berarti mengisi pikiran dengan yang positif-positif. Maka hidup kita warnanya juga sesuai isi pikiran kita. Karena husnudzon, ya hidupnya jadi husn baik. Kebalikannya, kalau suudzon, hidupnya juga akan termanifestasi jadi su. Pikirannya jelek, terus pikirannya negatif, terus curiga, terus ya sudah, hidupmu adalah hidup yang warnanya penuh kecurigaan. Hidup penuh kecurigaan itu kan hidup yang gelisah. Dari mana kegelisahan itu muncul? Engkau sendiri yang menciptakan. Dengan suudzonmu tadi, prasangka burukmu tadi. Coba tadi kamu prasangka baik, hidupmu jadi tenang. Dari mana ketenangan itu datang? Ya engkau ciptakan sendiri tadi, karena engkau suudzon. Ya bayangkan ya mudahnya, misalnya kalian mau naik kendaraan umum, naik bis atau kereta. Itu kalau pikiranmu serba prasangka buruk, jangan-jangan nanti dicopet, jangan-jangan nanti di tengah jalan keretanya tabrakan mogok, jangan-jangan pikirannya jelek terus. Maka kalian tidak akan bisa menikmati perjalanan. Sepanjang jalan mungkin kamu gelisah, ini jangan-jangan nabrak, jangan-jangan nanti ketemu orang jahat, jangan-jangan tidak tenang perjalananmu. Dari mana ketidaktenangan itu datang? Ya kamu awali dari pikiranmu sendiri tadi. Tapi coba engkau husnudzon, jadi pikiran yang bersih, tidak curiga, yakin dengan kenyamanan, keamananmu, ya perjalananmu nyaman. Tadi kalau dirumus
teori vibrasi tadi, ya kenyamanan, keamananmu akan menarik sekelilingmu, frekuensinya juga jadi nyaman, jadi aman. Tapi kecurigaan, kegelisahanmu juga akan melahirkan kecurigaan, kegelisahan di sekelilingmu. Hidupnya jadi tidak nyaman. Nah, ini basic prinsipnya, mudahnya penjelasannya begitu. Jadi kalau kita isinya negatif-negatif saja, ya energi negatif yang kita tarik dalam hidup. Pandemi ini kan melahirkan jutaan gagasan negatif. Mungkin lebih dari itu, saya sebutnya jutaan, jangan-jangan puluhan juta atau ratusan juta seluruh dunia. Bayangkan energi negatif yang lahir dari jutaan pikiran yang negatif. Sakitnya sama. Tapi kalau kita hadapi dengan optimis atau dengan pesimis, itu kan kesannya, rasanya beda. Itu the law of attraction. Semakin negatif isi pikiran kita, ya semakin keruh hidup kita. Asalnya ya kita sendiri yang mengundang kekeruhan itu. Makanya ada quotes dari Napoleon Hill. Napoleon Hill ini juga tokoh spiritualis yang sering juga menulis buku-buku coraknya self-improvement atau self-help. Dia bilang begini, keep your mind fixed on what you want in life, not on what you don't want. Ini beliau ngasih tips, simpanlah di kepalamu, isi saja dengan apa yang engkau inginkan, bukan apa yang tidak engkau inginkan. Contohnya misalnya tadi ya, mau naik kendaraan umum, kereta atau pesawat. Niatnya apa? Saya naik pesawat semoga aman. Ini lebih positif daripada saya niat naik pesawat semoga tidak tabrakan. Nah, ini kata-kata tidak tabrakan ini oleh Napoleon Hill disebut negatif. Jadi mending kita pakai kalimat yang positif untuk menghadirkan tadi energi dan vibrasi yang positif. Jadi simpanlah hal-hal yang positif di kepala, bukan hal yang negatif. Begitu kita, misalnya hari ini ada pandemi, ya mari kita berdoa semoga kita sehat. Bukan fokus pada semoga penyakitnya tidak menyerang kita. Itu ada tidaknya. Tidak itu mudahnya didefinisikan sebagai negatif. Nah, negatif-negatif ini ya akan berkumpul energinya di sekeliling kita. Jadi lebih baik menggunakan kalimat yang positif. Insya Allah Indonesia akan berhasil mengatasi pandemi ini. Insya Allah upaya yang dilakukan pemerintah akan sukses. Nah, ini menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Jangan-jangan meskipun sudah begini masih belum sukses. Jangan-jangan itu kalimat-kalimat kekhawatiran, kalimat-kalimat negatif akan berpengaruh. Jadi kuncinya the law of attraction itu hindari pikiran-pikiran negatif, hindari pernyataan-pernyataan yang negatif. Karena itu akan menjadi kunci hadirnya energi-energi yang negatif di sekeliling kita. Itu ada quote juga yang saya bawa dari Henry Ford. Teman-teman mestinya kenal tokoh ini. Ini berhubungan dengan otomotif ini, Henry Ford. Ada quote yang terkenal sekali dari Henry Ford ini, whether you think you can or you can, either way you are right. Apakah engkau menganggap dirimu mampu atau tidak, dua-duanya benar. Kita kan sering menggunakan kalimat-kalimat yang mengekspresikan ketidakmampuan diri. Aku ndak bisa baca loh, aku ndak cakep loh, aku ndak bisa ngomong di depan publik loh, aku ndak bisa menari, aku ndak bisa berenang, aku ndak bisa menyanyi. Ya sudah, karena kita sendiri deklarasi kita ndak bisa, ya
Akhirnya ya kita memang tidak bisa. Padahal kalau mau kita bisa kok. Saya tidak bisa Pak ngomong di depan orang banyak. Jadi yo iso. Cuma karena sudah merasa tidak bisa, ya selesai dengan ketidakbisaanmu. Saya tidak bisa Pak kalau harus menyanyi itu. Saya menyanyi itu trauma sekali. Mungkin ya bisa. Kalau kamu mau belajar tetap bisa. Semua orang mungkin ya bisa nyanyi. Cuma ya karena tidak mau saja, akhirnya ya memang tidak bisa beneran. Wah, matematika itu saya tidak bisa Pak. Wah, filsafat itu apalagi Pak, puyeng saya tidak bisa. Ya sudah, engkau menganggap tidak bisa, ya engkau tidak bisa. Kalau kamu percaya engkau bisa, pasti engkau juga bisa. Jadi whether you think you can or you can, either way you are right. Kamu anggap dirimu bisa, ya benar. Kamu anggap dirimu tidak bisa, ya benar. Karena tadi terlanjur kamu anggap dirimu tidak bisa, ya sudah, berarti kamu memang tidak bisa. Padahal sebenarnya kalau kamu sadar bahwa engkau bisa, ya sebenarnya engkau bisa. Saya matematika tidak bisa Pak. Sebenarnya ya engkau bisa, tapi engkau menolak untuk bisa saja. Saya bahasa Inggris itu tidak bisa Pak. Ya jan-jane ya iso, cuma kamu menolak saja untuk bisa. Kalau mau belajar pasti bisa. Oke, jadi ini contoh bagaimana pikiranmu menentukan hidupmu. Karena tadi kamu sudah merasa ndak bisa, ya wes, memang akhirnya engkau ndak bisa beneran dalam kenyataannya. Karena engkau merasa ndak mampu filsafat, ndak mampu matematika, ya sudah, berarti titik di situ memang kalian ndak bisa dan ndak mampu. Padahal kalau kalian mau, ya tetap mampu. Ini Henry Ford. Makanya menurut saya gunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Apalagi teman-teman ini yang guru ya, yang punya murid, punya anak didik, entah di level apapun, apalagi yang masih dalam upaya pembentukan SD, SMP, TK, PAUD. Ini kan hindari kalimat-kalimat yang negatif. Masukkan dalam isi kepala anak-anak kita itu hal-hal yang positif, yang membentuk dirinya secara positif, yang penuh harapan, yang penuh keyakinan akan masa depannya, yang menumbuhkan potensi-potensi tersembunyinya. Yakinkan bahwa mereka bisa apapun yang mereka inginkan, kalau mereka mau. Jadi itu prinsip the law of attraction. Nah, asumsi-asumsinya apa sih the law of attraction itu? Jadi yang pertama, energi mengalir kemana perhatian seseorang tertuju. Mengapa sih meyakini the law of attraction? Apa yang kita yakini itulah yang terwujud. Karena ketika kita meyakini sesuatu, fokus pada sesuatu, energi kita mengalir ke situ semua. Pokoknya saya harus berhasil di sini, saya harus sukses ini, saya harus mampu melakukan ini. Nah, itu energi kita mengalir ke situ semua. Ya wis, mudahnya sering saya ilustrasikan kan kalau orang jatuh cinta, itu energinya fokus semua pada yang dicintainya, sehingga kadang-kadang dia bisa melakukan apapun yang untuk dirinya sendiri saja mungkin tidak dilakukan, tapi untuk yang dia cintai dia mampu melakukannya. Kenapa? Energinya mengalir ke situ semua, karena pikiran perhatiannya ke situ semua. Jadi asumsi pertamanya itu, ketika kita fokus pada sesuatu, maka semua potensi diri kita ke situ semua. Itu yang pertama, asumsinya itu. Yang kedua, alam semesta ini, ya di situ kalimatnya penuh dengan kelimpahan untuk manusia. Maksudnya apa? Alam semesta ini, segala fasilitas kelebihan yang ada di dalamnya oleh Allah itu diciptakan untuk manusia, dalam tanda petik untuk melayani manusia. Kita ini kan makhluk yang
dihadirkan ke bumi setelah bumi siap untuk kita huni. Karena memang bumi disiapkan untuk manusia. Maka apapun sebenarnya yang kita inginkan, yang kita harapkan dalam hidup ini pasti difasilitasi oleh alam semesta sekeliling kita. Tinggal kita mau atau tidak. Itu asumsi kedua. Berarti kuncinya ada pada keinginan dirinya manusia. Asumsi yang kedua, mengapa kok pikiran kita nanti yang menjadi kunci? Yang ketiga, kemampuan atau potensi manusia itu sangat jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada yang kita sadari saat ini. Jadi, kayak kita merasa, Pak, filsafat itu mentok, saya Pak tidak paham. Tidak, kamu kurang serius menggali potensimu saja. Kalau kamu mau bisa. Pak, bahasa Inggris itu Pak, wah puyeng saya Pak. Matematika itu Pak, enggak. Kamu bisa sebenarnya, cuma kamu kesusu berhenti saja. Kemampuan atau potensimu tidak terbatas itu. Allah memberimu potensi yang luar biasa. Harusnya engkau jadi orang yang luar biasa. Harusnya setiap orang kalau mau dia bisa jadi luar biasa. Kemampuan dan potensimu cukup untuk apapun yang engkau cita-citakan, engkau inginkan. Itu asumsi ketiga. Asumsi keempat, hidup ini tujuan dan isinya tergantung pada keputusanmu sebagai manusia. Jadi kita ini, kalau bahasanya agama, kita ini khalifahnya. Wajahnya hidup ini tergantung kita. Termasuk hidup kita ini ingin jadi apa, ingin seperti apa. Kuncinya di kita sendiri. Dan pilihan-pilihan hidup itu tidak terbatas. Pak, saya ini anak desa, bapak saya cuma tani, berarti cita-cita paling tinggi paling saya bisa itu. Enggak deh, kalau kamu matok serendah itu cita-citamu, ya enggak jauh-jauh dari situ. Panjang setinggi mungkin. Pilihan banyak, enggak terbatas. Wawasanmu harus luas. Jadi pilihan hidup itu banyak, silahkan engkau pilih. Kuncinya ada pada dirimu sendiri. Engkaulah yang menciptakan kehidupanmu. Jadi rentetan asumsi ini, energi itu mengalir, fokusmu kemana tertuju. Kalau engkau fokus hanya pada hal-hal itu yang sepele-sepele, yang biasa-biasa saja, ya hidupmu akan terbentuk secara sepele dan biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau fokus pada hal-hal besar yang luar biasa, ya hidupmu akan terbentuk secara luar biasa. Jangan takut, alam semesta pasti menyediakan semua fasilitas yang engkau butuhkan. Kuncinya hanya ada pada dirimu, mau atau tidak, siap menggali kemampuanmu sendiri atau tidak, berani memilih, memutuskan atau tidak. Apapun yang engkau putuskan, engkau pasti mampu mewujudkan dan alam semesta akan membantumu dan energimu akan fokus ke sana untuk melahirkannya. Ini asumsinya dari The Law of Attraction. Nah, sekarang prosesnya. 6 langkah menuju The Law of Attraction tadi. Caranya bagaimana sih Pak? Biar yang saya inginkan kemudian benar-benar terwujud. Biar yang tadi saya niati akan saya wujudkan benar-benar hasil. Nah, ini ada 6 step, yakni dari berbagai sumber tentang The Law of Attraction. Yang pertama adalah mintalah apa yang engkau inginkan. Kalau dalam agama minta ini kemudian wujudnya jadi doa. Atau mungkin dalam bahasa yang berbeda, kadang orang pakai kalimat mimpilah. Beranilah bermimpi.
Kalau orang minta saja tidak berani, mimpi saja tidak berani, ya bagaimana dia mencapai tujuan-tujuan besar? Alah Pak, saya ini orang desa, ya sudah. Cuma cukup seperti ini saja saya sudah senang, ya sudah, hidupmu akan hanya sampai level itu. Yang engkau inginkan memang di level itu saja. Padahal kalau engkau mau, engkau bisa minta yang lebih tinggi, menginginkan yang lebih tinggi. Inginkanlah. Jadi mintalah itu sama seperti inginkanlah apapun yang engkau inginkan yang besar-besar. Kalau sudah menginginkan, sudah minta, jangan lupa, percayalah bahwa yang engkau inginkan itu akan terjadi. Nah, ini yang kadang-kadang kalau dibaca sepele, tapi dijalankan berat. Keyakinan. Saya sering menyatakan kita itu kalau berdoa kadang setengah-setengah. Setengah-setengah dalam arti kita sendiri tidak yakin doa ini akan dikabulkan. Jadi wong kita sendiri tidak yakin bahwa keinginan kita akan terkabul. Ya wes, tidak akan wujud wong kita sendiri tidak yakin. Kalau kita yakinnya 50%, ya wujudnya mungkin ya hanya 50% nanti buahnya. Jadi ini bagian dari the law of attraction, adalah keyakinan kita, kemantapan hati kita. Saya Pak nanti pasti bisa dapat jodoh yang cantik, yang kaya, yang macam-macam. Tapi terus kamu sendiri yang mementahkan. Tapi apa ya mampu ya Pak, wong saya itu hanya orang desa, wajahku ya pas-pasan gini, ya mesti raiso Pak. Ya sudah, kamu sendiri pesimis itu ya tidak akan wujud. Engkau sendiri yang mementahkan doamu, engkau sendiri yang mementahkan keinginan-keinginanmu. Ya alam semesta sekelilingmu, kemampuan potensi besar dalam dirimu yang tidak akan keluar. Kamu sendiri tidak yakin. Kalau engkau yakinnya 50%, ya keluarnya 50%. Jadi yang kedua, percayalah, yakinlah bahwa apa yang engkau minta pasti akan terwujud. Nah yang ketiga ini, siapkan dirimu untuk menerima kesuksesan sebagaimana yang engkau minta. Ya kan? Loh, kalau engkau minta, Pak, saya punya tujuan lulus kuliah yang paling cepat. Saya ingin lulusnya saya paling awal dengan nilai paling tinggi. Loh, kamu harus menciptakan dirimu sejak sekarang sebagai orang yang siap, sebagai mahasiswa yang lulus tercepat terbaik. Kalau engkau bercita-cita punya, kayak tadi ya, meskipun artifisial, punya istri cantik, punya istri kaya, punya istri luar biasa, ya bersiaplah, ciptakan dirimu sebagai orang yang pantas punya istri cantik, kaya, dan lain sebagainya. Jadi di antara tandanya bahwa engkau yakin akan terkabul itu engkau siap-siap untuk menerimanya. Lah kalau engkau tidak siap menerimanya, ya dia tidak akan hadir. Siapkan lahir batinmu untuk menerima anugerah terkabulnya doa. Tapi kalau engkau tidak siap lahir batin, itu ibaratnya wadah. Kalau engkau minta diberi air, misalnya, ya siapkan mangkok yang bisa menampung air. Kalau engkau minta diberi beras, ya siapkan kantong yang bisa menampung beras, kan itu. Nah, kalau engkau tidak siapkan kantongnya, tidak siapkan mangkoknya, air dan beras itu mau ditaruh di mana, ya dia akan lewat begitu saja dalam hidup. Jadi yang ketiga, siapkan dirimu untuk menerima. Mungkin engkau pernah berdoa, sebenarnya doamu itu kabul, tapi engkau tidak siap menerima, sehingga anugerah itu lewat begitu saja. Teman-teman mungkin pernah dengar cerita atau membaca cerita ya, satu ketika ada banjir,
Kemudian ada orang yang naik ke atas genteng, menunggu datangnya pertolongan. Dia berdoa, ya Allah, semoga selamatkanlah aku dari banjir ini. Kemudian tiba-tiba datang tim SAR membawa perangkat untuk penyelamatan. Dia mau menyelamatkan dia tidak mau. Tidak, saya menunggu. Allah langsung yang menyelamatkan saya, bukan tim SAR. Silahkan lewat saja. Kemudian tim SAR lewat begitu saja, wong dia tidak mau. Sampai hari berikutnya juga begitu. Tim SAR balik lagi, dia tetap tidak mau. Menunggu langsung pertolongannya Allah. Akhirnya dia meninggal. Wong yo ndak cepet-cepet ditulungi. Nah, begitu sampai di akhirat, dia protes sama Allah. Ya Allah, saya berdoa loh untuk meminta pertolongan-Mu. Wong aku ini orang soleh. Kok engkau ndak datang-datang menolongku? Terus Allah jawab, lah aku kirimkan tim SAR pertama, tim SAR kedua, tim SAR ketiga. Itulah mbok anggap pertolongan dari siapa? Ya ternyata dia ndak siap untuk menerima pengabulan doanya. Baik, yaitu ilustrasi kasarnya. Yang ketiga, bersiaplah tadi yang menerima terkabulnya doa. Jadi yakin, percaya, dan siap. Yang keempat, kalau bahasanya the law of attraction, visualisasikan. Jadi untuk mendukung semua itu, hidupkan dalam pikiranmu, hidupkan dalam imajinasimu, hidupkan dalam batinmu. Ketika doa itu dikabulkan terus menerus. Jadi bayangkan keberhasilan itu dalam pikiranmu. Jadi ini untuk membantu fokus tadi. Kalau dalam agama seandainya berdoa ya untuk membantu biar doanya lebih mantap sepenuh hati. Itu hadirkan keberhasilan yang engkau inginkan dalam pikiranmu, dalam imajinasimu. Terus yang kelima, jadi visualisasikan. Yang kelima, bersyukurlah terhadap apa yang engkau miliki saat ini. Nah, yang kelima ini sehubungan dengan situasimu saat ini, syukurilah. Kalau bahasanya agama, kalau engkau bersyukur ya nanti akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau engkau bersyukur, aku tambah. Orang yang menerima situasi hari ini adalah orang yang siap untuk menerima anugerah selanjutnya. Tapi orang yang tidak terima situasi hari ini, ya dia tidak akan bisa menerima anugerah selanjutnya. Wong dia masih belum puas dengan situasi hari ini. Berarti dia kan masih sibuk dengan yang saat ini. Hidup itu kan, kalau bahasa Al-Quran, fa'idha farohta fansob, kalau sudah tuntas ini ganti yang selanjutnya. Kalau kita sudah puas dengan yang sekarang, berarti kita siap menjemput yang selanjutnya. Kalau kita menerima anugerah-anugerah hari ini, berarti kita siap untuk ditambah lagi anugerah selanjutnya. Kalau kita masih belum puas dengan yang sekarang, ya tidak akan ditambah, wong kita belum puas. Yang sekarang berarti belum beres. Masih kita keluhkan, masih kita komplain, masih kita protes. Jadi yang kelima, jadilah pribadi yang bersyukur. Jadi pribadi yang tidak mudah mengeluh, pribadi yang tidak komplain melulu. Jadi saya terima ya Allah situasi hari ini. Mungkin ini karena perbuatan-perbuatanku. Mungkin ada yang baik, ada yang buruk tadi ya. The law of cause and effect itu. Saya syukuri yang baik-baik. Dan aku mohon selanjutnya berikan aku. Nah, itu namanya siap menerima anugerah selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan dari yang kita inginkan, menurut the law of attraction tadi, rencanakan dan usahakan
langkah-langkah untuk menarik apa yang engkau inginkan. Orang yang pikirannya fokus pada keinginannya, sangat serius pada cita-citanya, itu pasti dia tidak diam saja. Jadi kelihatan. Jadi bukan orang yang minta terus tidur. Jadi dia minta, kalau memang benar-benar ingin terwujud, ya dia akan punya aksi-aksi, punya tindakan-tindakan, baik tindakan-tindakan untuk mewujudkan maupun tindakan-tindakan untuk bersiap menerima hasilnya. Jadi di yang terakhir ini sebenarnya sifatnya otomatis. Kalau kita sedang sangat cinta dengan seseorang misalnya, itu tanpa disuruh kan kita akan melakukan banyak hal untuk meraih cintanya. Ini sudah otomatis. Tapi kalau kita tidak terlalu cinta atau setengah-setengah, ya mungkin tidak terlalu serius juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan cintanya. Jadi logikanya seperti itu. Kalau kita memang cinta sama Allah, tidak perlu diperingatkan tiap hari, tidak perlu diancam-ancam dengan neraka, tidak perlu diiming-imingi dengan surga. Engkau pasti sudah selalu ingin dekat dengan Allah, melakukan aktivitas apapun yang membuatmu dekat dengan Allah. Ini otomatis. Jadi ini 6 langkah dalam konteks the law of attraction. Mintalah apa yang engkau inginkan. Percayalah bahwa yang engkau inginkan pasti nanti akan terwujud. Persiapkan dirimu untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Kemudian visualisasikan, bayangkan keberhasilanmu dalam pikiranmu, dalam batinmu. Syukurilah kondisimu saat ini. Upayakan sejauh kemampuanmu untuk mewujudkan keinginanmu. Maka alam semesta, Allah akan memberikan anugerahnya mewujudkan keinginanmu. Itulah the law of attraction. Baik, terus saya lanjutkan lagi. Di antara kuncinya the law of attraction adalah membangun vibrasi yang positif. Jadi kuncinya ada di getaran tadi. Getaran kita harus getaran yang positif. Ada teori yang menyatakan bahwa getaran yang positif itu antara lain adalah kegembiraan, cinta, kebahagiaan, keceriaan, apresiasi, rasa syukur. Nah, ini vibrasi-vibrasi positif yang akan menarik hal-hal yang positif di sekeliling kita. Kalau teman-teman merasa hidupku ini kok suram terus ya, hidupku ini rasanya kok sumpek terus, hidupku ini rasanya kok gelisah terus, jangan-jangan memang kita sendiri yang membangun energi, membangun vibrasi getaran yang negatif. Getaran negatif itu kemarahan, kekecewaan, frustasi, rasa bersalah, rasa tersakiti, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu vibrasi yang negatif. Kalau kita tiap hari diri kita isinya ini saja, ya getaran kita getaran yang negatif dan akan mengundang juga hal-hal yang negatif. Seperti saya contohkan tadi, ketakutan-ketakutan kita ya akan mengundang hadirnya apa yang kita takuti. Demikian juga frustasi, kekecewaan, kemarahan. Ini hal-hal yang negatif, menciptakan getaran yang negatif, mengundang kenegatifan yang sama ke sekeliling kita. Sebaliknya, kalau kita
menghadirkan vibrasi-vibrasi yang positif, kegembiraan, rasa cinta, rasa syukur, keceriaan, penghargaan pada orang lain. Ya, yang kita undang dalam hidup kita itu hal-hal yang positif. Jadi, mari kita bangun vibrasi dalam diri kita. Ini kita dengan vibrasi yang positif. Hari ini kita sering terjebak dalam vibrasi-vibrasi yang negatif. Mungkin karena isi pikiran kita banyak berkutat dengan hal-hal yang negatif. Atau kita terseret, terdorong oleh negativitas-negativitas di sekeliling kita. Kemarahan, kekecewaan, kegeraman, kejengkelan, ketakutan, rasa tersakiti, ini vibrasi-vibrasi yang negatif. Mari latihan untuk membersihkan ini semua. Saya sering menyampaikan Allah itu menginginkan kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang bahagia. Maka marilah kita hidup dengan bahagia. Caranya apa? Yuk kita hadirkan kebahagiaan itu pertama-tama dalam diri kita. Kita tunjukkan rasa syukur kita terhadap aneka anugerahnya Allah selama ini. Ini akan memunculkan hal-hal yang positif dalam diri kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini materinya masih panjang. Kita ambil nafas sebentar ya. Waktunya sudah mepet. Ini saya agak cepat. Jadi saya membawa beberapa paket wisdom. Jadi paket wisdom yang berhubungan dengan the law of attraction. Jadi pandangan-pandangan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ini menurut saya nyambung dengan the law of attraction. Semoga dengan quote-quote yang saya bawa ini, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang saya bawa ini, teman-teman bisa lebih mudah menangkap apa sih yang diinginkan oleh law of attraction ini. Baik, saya awali dari kumpulan wisdom yang pertama tentang kekuatan intelijensi. Yang pertama saya ambil dari Mahatma Gandhi. Menurut Gandhi, manusia tidak lain adalah produk dari pikirannya. Apa yang ia pikirkan, seperti itulah ia menjadi. Oke, ini tadi sudah dijelaskan beberapa di depannya. Jadi kalau isi pikiran kita itu tentang yang keras-keras, yang brutal-brutal, yang jahat-jahat, ya seperti itu nanti kehidupan kita terbentuk. Kehidupan kita itu kan pertama-tama dibentuk melalui ideal-ideal yang ada di kepala kita. Kalau idealnya isinya positif, ya hidup kita terbentuk secara positif. Kalau negatif, ya hidup kita akan terbentuk menjadi negatif. Ini nyambung dengan quotes-nya Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli bilang, masukkanlah gagasan-gagasan besar dalam pikiranmu, karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan. Ini Benjamin Disraeli lebih tegas lagi menyebut, yuk kita berpikir itu harus berpikir yang besar. Karena kehidupan kita, diri kita itu tidak pernah melebihi pikiran kita. Jadi dia selalu sesuai pikiran kita, bisa di bawahnya. Tapi kalau kita hanya gagasan-gagasan kecil, ya hidup kita akan sekecil gagasan kita. Maka masukkanlah gagasan-gagasan besar, karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan. Nah ini teman-teman, hari ini harus lebih hati-hati lagi. Hari ini beragam gagasan masuk ke kepala kita.
Tolong diperhatikan, gagasan-gagasan itu konstruktifkah untuk pembentukan diri kita menjadi orang yang besar. Jangan sampai kita sibuk memasukkan gagasan-gagasan kecil, kita meributkan hal-hal yang sepele tidak penting, sehingga akhirnya hanya di level itulah kita terbentuk. Nah, saya tampilkan juga sebuah quote selanjutnya dari Walt Disney. Kalau ini teman-teman mesti kenal ya. Animator, produser, sutradara, pengisi suara. Sekarang bahkan ada perusahaannya yang luar biasa. Kata Walt Disney apa? If you can dream it, you can do it. Kalau engkau bisa memimpikannya, pasti engkau bisa melakukannya, pasti engkau bisa mewujudkannya. Mimpilah. Mimpilah tentang hal-hal yang besar. Mimpilah menjadi orang besar. Mimpilah menjadi orang yang luar biasa. Maka engkau akan jadi orang yang juga luar biasa. Ini dawuhnya Walt Disney. Dan mungkin dia membuktikan ucapan kata-katanya sendiri. Mimpi-mimpinya terwujud semua. If you can dream it, you can do it. Hari ini di antara kita bahkan banyak yang bermimpi saja tidak berani. Padahal mimpi itu kan gratis, tinggal kamu panjang, kamu patok di kepalamu. Aku ingin menjadi seperti ini, aku ingin menjadi sosok yang begini, dan seterusnya. If you can dream it, you can do it. Kemudian ada juga quotes dari Ralph Waldo Emerson. A person is what he or she think about all day long. Seseorang itu adalah apa yang dia pikirkan tentang dirinya sepanjang waktu. Jadi engkau anggap dirimu siapa, seperti itulah engkau. Kalau teman-teman merasa bahwa Pak, saya ini ya Pak, anak mahasiswa, jadi mahasiswa itu kan kalangan terdidik, jadi saya itu harusnya berperilaku seperti kalangan yang terdidik ya Pak. Loh, itu kalau pikiranmu begitu, yang kau lakukan kan juga seperti itu. Tiap hari mungkin engkau berusaha hati-hati untuk bersikap, berperilaku seperti orang terdidik. Pak, saya itu sejak kecil oleh orang tua sudah dijejali wawasan-wawasan agama. Harusnya saya menjaga amanat orang tua ini ya Pak. Oh iya, silahkan. Pikiranmu begitu ya, engkau akan mewujudkan dirimu, tidak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kalau kamu pikirannya berbeda, ya engkau akan mewujudkan secara berbeda. Misalnya begini, Pak, saya sejak kecil itu kan sama orang tua dijejali wawasan-wawasan agama. Sekarang kan saya sudah dewasa Pak, berhak berpikir sendiri. Jadi ya saya akan milih sendiri, saya akan hidup sesuai keinginan saya sendiri secara merdeka. Toh saya sekarang orang dewasa. Ya seperti itulah hidupmu akan terwujud. Apa yang engkau pikirkan tentang dirimu, seperti itulah dirimu akan terlahir. A person is what he or she think about all day long. Nah, jadi ini law of attraction wisdom bagian kekuatan intelijensi. Jadi apa yang dipikiranmu, itulah dirimu. Terakhir ini ada quotes dari Albert Einstein. Imagination is everything. It is the preview of life coming attraction. Imajinasi adalah segalanya. Imajinasi itulah yang jadi preview of life coming attraction. Preview itu kayak pertunjukan awalnya. Seperti ini loh nanti yang terjadi, itu imajinasi. Kemajuan-kemajuan manusia hari ini hampir semua itu kan diawali dari imajinasi. Pesawat terbang, kapal laut, kemudian apapun produknya manusia itu kan awalnya kan imajinasi. Gimana ya manusia bisa nyebrang
air tidak tenggelam, tanpa harus jadi wali dulu. Nek wali ya tinggal jalan. Tapi ini bisa nyebrang sungai, bisa terbang di atas awan. Itu kan awalnya hanya imajinasi-imajinasi. Tapi karena keseriusan dan kedahsyatan potensi manusia, juga fasilitas-fasilitas yang diberikan alam, yang semula imajinasi akhirnya mewujud dalam realita. Maka katanya Albert Einstein, imagination is everything. It is the preview of life coming attraction. Jadi imajinasi yang muncul di kepala kita, mungkin di kepala para ilmuwan, orang-orang pintar, itu adalah preview dari apa yang nanti akan benar-benar ada. Preview itu kayak trailernya film itu. Jadi ya nanti tidak jauh-jauh dari situlah isinya. Nah itu imajinasi. Maka teman-teman jangan takut bermimpi, jangan takut berimajinasi. Siapa tahu dari situ nanti muncul karya-karya, muncul produk-produk yang luar biasa yang sebelumnya oleh banyak orang dianggap tidak mungkin. Itu kumpulan wisdom pertama berhubungan dengan kekuatan intelijensi. Sekarang kumpulan wisdom kedua sehubungan dengan law of attraction yang berhubungan dengan perubahan. Ini saya ambil beberapa quotes dari tokoh-tokoh yang mungkin teman-teman akrab kenal. Ini untuk menegaskan yang saya jelaskan tadi di depan sehubungan dengan the law of attraction. Misalnya yang pertama saya ambil dari Rowling. Ini J.K. Rowling, teman-teman mesti hafal ya, ini yang nulis Harry Potter. Beliau ini punya satu quotes yang menurut saya nyambung dengan the law of attraction. Kata Rowling, kita tidak memerlukan magic, kita tidak memerlukan sihir untuk mengubah dunia kita. Kita sudah punya semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita. Jadi kita ingin dunia ini wajahnya seperti apa? Kuncinya ada di kita. Kita ingin seperti apa saja, kita punya kekuatan, kita punya potensi untuk itu. Kita ingin membangun dunia menjadi sangat indah atau hancur lebur, sama-sama kita punya daya untuk melakukannya. Tidak harus nunggu belajar ilmu sihir kayak Harry Potter itu, tidak harus. Engkau bisa sudah. Engkau memimpikan apapun, engkau bisa, engkau mampu. Nah, yang kedua, untuk mencapai tujuan yang belum pernah dicapai sebelumnya, engkau harus mulai melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Ini dari Stephen Covey yang menulis buku populer sekali judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Jadi menurut Stephen Covey, ya kalau engkau ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi, yang belum pernah dicapai sebelumnya, ya pertama-tama engkau harus melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Kalau engkau hanya melakukan yang rutin-rutin saja seperti yang selama ini engkau jalankan, ya hasilnya juga seperti yang selama ini engkau rasakan. Ya wis mudahnya, kalau selama ini engkau belajarmu hanya 1 jam dan IP-mu 3 pas, mungkin kalau kamu tambahi belajar 2 jam, IP-mu di atas 3. Itu gampang-gampangannya ngono. Jadi kalau ingin hasil yang lebih baik, usahanya juga harus berbeda dari sebelumnya. Kemudian ada quote juga dari Rhonda Byrne. Menurut Rhonda Byrne, setiap kesempatan untuk mengubah hidupmu
Setiap detik adalah kesempatan untuk mengubah hidupmu. Karena di setiap kesempatan engkau dapat mengubah caramu merasakan. Rhonda Byrne ini yang tadi saya sebut ya, beliau yang menulis buku The Secret yang populer sekali, termasuk acara televisi. Jadi setiap detik itu kita bisa berubah. Jangan menunggu besok. Kita ini kan ingin hidup ini, kalau bahasanya hadis itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Berubah terus menerus. Jadi kita harus semakin baik semakin baik. Bahkan katanya Rhonda Byrne, tidak hanya harian, setiap detik engkau bisa mengubah hidup kita. Misalnya kalian mengalami peristiwa apa hari ini, mengalami peristiwa diputus oleh pacarmu. Itu kan peristiwa yang mungkin kau tanggapi sebagai menyedihkan. Tapi detik ini juga bisa engkau ubah tanggapanmu itu bahwa ini peristiwa yang menyenangkan. Tergantung dirimu. Engkau melihatnya sebagai peristiwa menyedihkan. Loh ya Pak, kita sudah sama-sama suka beberapa lama berdua, banyak kenangan yang sudah kita bikin sekarang putus. Kamu melihat itunya terus engkau sedih. Padahal engkau kalau mau juga bisa detik ini juga kamu ubah perspektifnya. Alhamdulillah Pak, saya putus. Sudah lama sebenarnya, agak-agak bosan gimana gitu Pak. Loh, ya, tergantung perspektifnya kan. Jadi engkau bisa mengubah hidupmu setiap detik engkau inginkan. Buktinya apa? Kita bisa mengubah cara kita merasakan hidup ini juga di setiap detiknya. Banyak uang itu susah atau senang, tergantung tanggapanmu dan bisa kamu ubah sewaktu-waktu. Punya wajah cakep itu susah apa senang, terkenal itu susah apa senang. Itu kan bisa, tanggapanmu bisa berubah-ubah setiap waktu. Berarti apa? Sebenarnya untuk mengubah hidup kita itu tidak usah menunggu apa-apa. Setiap detiknya kita bisa berubah, tergantung bagaimana kita mengelola, menyerap, merasakan hidup kita. Baik, ini Rhonda Byrne tentang perubahan. Saya lanjutkan. Kalau ini dari Deepak Chopra, ini nama yang mungkin teman-teman pernah dengar, tokoh dari gerakan New Age, salah satu tokoh populer, penulis, juga bergerak di bidang pengobatan alternatif. Nah, Deepak Chopra, beberapa bukunya juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau punya quotes begini: kalau engkau ingin hidup bahagia, buatlah orang lain bahagia. Kalau engkau ingin menemukan orang yang tepat dalam hidupmu, jadilah orang yang tepat untuk orang lain. Kalau engkau ingin melihat perubahan di dunia, jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Nah, ini menurut Deepak Chopra, ya kalau kita ingin dunia ini damai, kalau kita ingin dunia ini tertib, kalau kita ingin dunia ini dengan segala ideal yang ada di kepala kita, pertama-tama yang harus kita ubah adalah diri kita sendiri. Kalau ingin dunia ini damai, yo kita jadi orang yang damai dulu. Kalau ingin dunia ini membahagiakan dan gembira, yo kita jadi orang yang bahagia dan gembira. Jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Tidak harus capek menceramai orang lain, tidak harus capek nuding-nuding orang lain kiri kanan. Ayo kita ubah diri kita sesuai ideal kehidupan dunia yang ada di kepala kita. Pak, Islam itu kan harusnya rahmatan lil alamin. Iya, oke. Pertama-tama jadilah muslim yang rahmatan lil alamin. Jadi ini caranya begitu.
Perubahan diawali dari diri kita sendiri. Nah, ditegaskan nanti selanjutnya di quotes itu ada Martin Luther King Jr. Menurut Martin Luther King, ambillah langkah pertama dengan yakin. Tidak harus engkau melihat semua anak tangga, hanya lakukan saja langkah pertama. Kita ini kan sering ragu-ragu, mau mengubah hidup, mau apalagi mancang cita-cita, mau memimpikan sesuatu. Itu saya sebut tadi banyak tidak berani, sehingga hidup kita tidak berubah-berubah. Maka menurut Martin Luther King, ini beliau kan aktivis, juru bicara gerakan sipil di Amerika Serikat, sekitar tahun 54 sampai 58. Kapan-kapan kita bahas beliau, termasuk juga tadi di Pak Chopra. Nah, menurut Martin Luther King, sudahlah melangkah saja. Tidak usah terlalu banyak mempertimbangkan macam-macam. Tidak harus engkau lihat semua anak tangga. Kalau memang itu sudah bagus dan mantap, engkau yakin, jalan. Tidak usah dibahas lagi, didiskusikan lagi, dicari semua kemungkinan konsekuensinya, malah tidak jalan-jalan. Katanya Martin Luther, ambil langkah pertama. Jalanlah. Kalau tidak begitu hidupmu tidak akan berubah. Terlalu banyak pertimbangan. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, Law Attraction Wisdom yang ketiga. Saya ambil juga beberapa quotes. Ambil nafas dulu sebentar. Ini sejak tadi ya kita ngegas terus kajiannya. Ya karena materinya banyak, ini waktunya sisa sedikit. Nah, kalau tentang kebahagiaan, pertama saya bawakan misalnya dari Oprah Winfrey. Ini teman-teman pasti pernah dengarlah nama beliau. Menurut Oprah Winfrey, syukurilah apa yang engkau miliki, engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Kalau engkau hanya memperhatikan apa yang belum engkau miliki, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Nah, kalau ini kembali pada prinsip 6 langkah Law of Attraction tadi ya. Di antara langkahnya adalah mensyukuri apa yang sekarang kita miliki. Begitu kita bersyukur, berarti kita siap untuk ditambah. Engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Banyak di antara kita yang tidak bersyukur. Yang jadi fokus pikiran kita apakah adalah apa yang kita tidak punya. Padahal yo pinter, IP-nya tinggi, dicintai dosen-dosennya, tapi hanya gara-gara tidak punya pacar, tiap hari sumpek mikir tidak punya pacar ini saja. Padahal ya istrinya cantik, padahal ya kaya raya, padahal ya hidupnya terjamin semuanya, tapi hanya gara-gara tidak punya anak misalnya, tiap hari mikir satu ini saja, akhirnya lupa bersyukur. Seolah-olah hidupnya punya kekurangan yang besar sekali. Nah ini kita tidak akan bahagia kalau hanya memperhatikan apa yang belum kita miliki. Kita harus lebih banyak fokus mensyukuri apa yang sudah kita miliki, bukan disibukkan hanya oleh apa yang kita belum punya. Biasanya kita itu lebih sibuk dengan apa yang kita tidak punya daripada mensyukuri apa yang kita sudah punya. Maka Law of Attraction mengajari kita ya basisnya adalah bersyukur. Kemudian ada juga quotes yang saya bawa senantiasa, jadilah versi dirimu yang terbaik daripada menjadi versi tiruan orang lain. Quotes ini mengajarkan kita untuk
yo kita harus otentik, berani bermimpi, berani menginginkan. Banyak di antara kita yang menginginkan sesuatu saja tidak berani, memimpikan sesuatu saja tidak berani. Kita bisanya hanya mengikuti orang. Kita bisanya menjadi versi tiruannya orang lain. Kita tidak eksis jadi diri kita sendiri. Kita punya kiblat yang kiblat itu menjadi tiruan diri kita. Jadi kita selalu, saya ingin menjadi seperti ini, menjadi seperti itu. Kita tidak mendeklarasi untuk jadi diri kita sendiri, tapi versi yang terbaik, versi yang optimal, versi yang maksimal. Ya bekalnya tetap ilmu, bekalnya tetap muhasabah, merenungi diri aku, ini versi terbaikku seperti apa, kelemahan kelebihanku apa, aku ini cocoknya melakukan apa, passionku apa, dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya bawa juga quotes dari Helen Keller. Ini mirip dengan Oprah Winfrey tadi. Kalau Keller ini penulis aktivis Amerika. Salah satu pintu kebahagiaan tertutup, maka pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang terbuka. Kita ini cenderung melihat kesulitan saja. Kita ini cenderung melihat kesusahan saja. Dari 90% anugerahnya Allah, kita lebih fokus pada 10% kehidupan kesulitan kita. Sehingga ya tadi, kita lupa bersyukur. Bahkan kalau katanya Helen Keller ini, kita lupa ada pintu kebahagiaan lain yang terbuka. Kita cueki. Kita disuruh untuk banyak di dalam rumah karena pandemi ini. Itu kita galau tiap hari mikir bagaimana kalau saya tidak keluar-keluar rumah padahal kebutuhan di luar rumah banyak. Kita lupa ada pintu lain yang terbuka bahwa alhamdulillah banyak di rumah, banyak kesempatan untuk meningkatkan potensi diri, banyak kesempatan untuk merenung, untuk muhasabah. Nah, itu contohnya. Tapi kita lupa dengan anugerah kesempatan ini karena kita melihat ada kesempatan sebelumnya yang tertutup. Kesempatan kita untuk jalan-jalan keluar memang tertutup, tapi kesempatan untuk introspeksi, nambah ilmu, terbuka lebar-lebar sekarang. Cuma kita hanya fokus galau sedih, merenungi kesempatan jalan-jalan yang tertutup ini, sehingga ketika pintu lain untuk belajar, untuk muhasabah, untuk meningkatkan kualitas diri yang terbuka ini tidak kita manfaatkan.